Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tes kemampuan analogis atau tes padanan kata. Pada tes ini yang harus kita cari adalah kata atau kalimat penghubung yang dapat menghubungkan pasangan kata yang tersedia di sebelah kiri sehingga pasangan tersebut mempunyai hubungan yang sama atau serupa dengan pasangan kata yang ada di sebelah kanan. Jika pada pilihan terdapat lebih dari satu jawaban berdasarkan cara ini, maka lihat jenis katanya atau cari hubungan yang lebih spesifik. Nah, di sini peserta tes yang belum pernah menghadapi soal seperti ini tentu akan kebingungan dan mengatakan bahwa soal ini cukup sulit. Tetapi, bagi mereka yang sudah pernah atau kenal dengan tes ini, hal ini akan mudah dalam menjawabnya. Perlu Anda ketahui di sini atau teman-teman ketahui bahwa tes ini seluruhnya mengandalkan daya nalar untuk mencari hubungan kata yang tepat dan posisi kata pertama dan kedua tidak boleh terbolak-balik. Nah, kita lihat contohnya di sini ada kata gergaji dan kayu. Apa hubungan antara kedua kata tersebut? Nah, antara gergaji dan kayu ini apa hubungannya? Hubungannya adalah gergaji digunakan untuk memotong kayu. Lalu, adakah hubungannya dengan pilihan jawaban atau tidak ada hubungannya sama sekali? Disinilah letak persoalannya. Manakah dari pilihan jawaban yang mempunyai padanan hubungan kata atau analog dengan soal? Dalam hal ini jawabannya adalah, kalau kita perhatikan di sini, sendok, makan, sepatu, kaki, gunting, kertas, pensil, penghapus, baju, badan. Jadi jawabannya di sini adalah gunting. Gunting digunakan untuk memotong kertas. Kenapa? Karena gunting ini digunakan untuk memotong kertas. Dengan demikian, antara jawaban dengan soal mempunyai suatu padanan hubungan, yaitu fungsi. Gergaji berfungsi untuk memotong kayu, sedangkan gunting berfungsi untuk memotong kertas. Di sini ada beberapa tips untuk kita bisa menjawab soal ini dengan mudah. Yang pertama, tentukan kata kunci atau hubungan khusus atau hubungan yang unik dari dua atau lebih kata yang diberikan. Nah, semakin khusus atau spesifik, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Nah, jika hubungan bersifat terlalu umum, maka alternatif jawaban biasanya masih sulit untuk ditentukan mana jawaban yang paling tepat. Ini hubungan yang sering digunakan biasanya yang pertama itu definisi atau sifat. Contoh, bandara itu pesawat terbang, cuti, istirahat. Misalkan di sini ada lagi hubungan yang sering digunakan adalah fungsi. Di sini ada bagian dan keseluruhan, kemudian sebab akibat, asosiasi, kemudian derajat atau ukuran, kemudian ada segolongan. Ini biasa hubungan yang sering digunakan. Kemudian tips yang kedua itu adalah jika telah menemukan hubungan kata tetapi masih bingung, maka buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan analogi yang ada. Kemudian tips yang ketiga, hubungan kata harus mempunyai urutan yang sejalan atau searah dengan soal. Nah, kita lihat soal di sini. Kita disuruh memilih pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada setiap nomor soal, sehingga hubungan antara dua kata di bagian kiri tanda sepadan dengan hubungan antara dua kata di bagian kanan. Nah, kita mulai dari soal pertama. Ini piramid. Kita diminta menentukan hubungannya dan sebelah kanannya ada titik-titik, itu arca. Di jawaban yang benar di sini adalah yang nih. Kalau kita lihat ini mayat, maka piramid ini tempat mayat. Untuk memudahkannya tadi kita membuat kalimat patung, itu tempat arca. Nah, kita pilih dari beberapa jawaban ini. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Di piramid tersimpan mumi. Ini bisa kita buatkan kalimatnya. Piramid ini tersimpan
mumi, sedangkan di candi itu tersimpan arca. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, kita buatkan jawaban yang benarnya itu adalah yang C. Kemudian soal yang kedua, ada suara titik-titik sama dengan di sini kita lihat padanan katanya. Nah, jawaban yang benar di sini adalah yang E. Kenapa yang E? Kita pilih di sini karena jenis padanan hubungannya itu adalah sebab akibat. Tidak ada suara kita sebut dengan bisu, sedangkan di sini tidak ada energi itu disebut dengan padam. Soal yang ketiga, marah berpadan dengan titik-titik ledakan. Kita bisa membuat kalimat di sini, tapi kalau seandainya kita sudah bisa langsung menebak, itu bisa langsung saja tanpa membuat kalimat. Nah, kira-kira jawabannya di sini adalah kerusakan atau peledak, amuk, letupan, emosi, bom, tidak puas, itu teror, hawa nafsu, tekanan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang B. Kenapa yang B? Nah, marah yang besar kita sebut dengan amuk, dan letupan yang besar kita sebut dengan ledakan. Oke, soal yang keempat. Di sini ada tangan. Di sebelah kanannya ada pohon. Nah, kalau kita lihat hubungannya itu kira-kira kita tinggal memilih di sini jari, rindang, ada hubungan antara tangan itu jari atau pohon, rindang, tubuh, dahan, cincin, buah, kaki, tangkai, manusia, pisang. Nah, kalau kita perhatikan ini jawabannya yang benar adalah B. Kenapa yang B? Nah, kita lihat ini jenis padanannya adalah seluruhnya dan bagiannya. Tangan merupakan bagian dari tubuh dan dahan merupakan bagian dari pohon. Soal yang kelima, di sini ada mendung dan malam. Kira-kira jawabannya yang Oke, kita tinggal lihat jawaban yang benar itu adalah C. Kenapa yang C? Nah, jenis padanan hubungannya itu adalah urutan. Mendung terjadi sebelum hujan dan senja terjadi sebelum malam. Soal yang keenam ada kuda dan garasi. Nah, kita lihat di sini apakah kuda makan rumput? Kita buatkan kalimatnya garasi itu merupakan sebuah tempat. Nah, kita jawab di sini jawaban yang benarnya adalah yang C. Kenapa yang C? Nah, kenapa jawabannya yang C? Jenis padanan hubungan adalah definisi. Nah, ini kandang kuda disebut dengan istal, sedangkan kandang mobil kita sebut dengan garasi. Soal yang ke-7. Nah, ini berbeda lagi. Yang pertama yang ditanya, kemudian di sini bagian kanannya itu ada burung sama dengan roda titik-titik. Kita diminta hubungannya dengan yang sebelah kanannya. Soal yang ke-7 ini jenis padanannya adalah merupakan sifat. Nah, sayap merupakan bagian utama burung agar dapat terbang dan roda merupakan bagian utama mobil agar dapat bergerak. Jadi jawaban yang benarnya ini adalah yang B. Soal ke-8 sama dengan soal ke-7. Contohnya cangkir sama dengan makanan. Kalau kita perhatikan ini ada minuman dan kue, minuman dan piring, kaca piring, pecah basi, kemudian air manis. Jadi jawaban yang benarnya atau fungsi padanan hubungannya merupakan jenisnya adalah fungsi. Jadi nanti jawabannya adalah minuman ditempatkan di dalam cangkir, kemudian makanan diletakkan di dalam piring. Ini B. Soal yang ke-9.
ada kata-kata ketua dan provinsi. Kira-kira mana hubungan antara keduanya yang di sebelah kiri dan sebelah kanan? Kalau kita perhatikan jenis padanan hubungannya merupakan hubungan, kira-kira ini hubungan definisi. Di sini pemimpin sebuah organisasi kita sebut dengan ketua, dan pemimpin provinsi kita sebut dengan gubernur. Di jawaban yang benarnya di sini adalah yang B. Kemudian soal nomor 10, ada rumah dan kapas. Kira-kira apa hubungan antara rumah dan kapas dengan jawaban yang tersedia? Nah, kalau kita lihat juga ini ada ruangan, kokoh, atap, tenun, batu bata, pakaian, cat putih. Nah, sekarang kita bisa menentukan jenis padanan hubungannya merupakan juga hubungan definisi. Rumah dibangun dengan batu bata. Nah, rumah ini kita bangun dengan tatanan batu bata, sedangkan pakaian dibuat dengan rajutan benang. Jawabannya adalah yang D. Nah, demikian materi kita pada hari ini, video kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.